Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pH tanah terhadap tanaman. Jadi, semasa pertumbuhan vegetatif, tanaman dipengaruhi oleh pH tanah. pH dalam artian tingkat kesemaan. Pengukuran dan deteksi pH sangat penting karena membantu kita dalam mengambil tindakan untuk menyiapkan tanah yang baik dan dapat menyerap pupuk secara optimal. Dan di sini juga diperlukan netralisasi tanah. Nah, netralisasi bisa menggunakan campuran bahan kimia penetralisasian seperti kapur, dolomit, dan lain-lain. Sebagian besar tanah di Indonesia bersifat asam, yang dimana ukuran asam bisa dikatakan sekitar 5,5 sampai 6 atau pH di bawah 7. Maka netralisasi tanah dilakukan dengan menaikkan pH tanah mencapai pH tanaman yang tumbuh optimal di tanah yang bersifat sedikit asam atau sedikit biasa. Nah, pengaruh tingkat pH tanah terhadap tanaman ada yaitu yang pertama, pH di bawah 4,5 atau itu terlalu asam. Jadi menyebabkan akar rusak sehingga kualitas dan jumlah panen turun. Ketika kita ukuran 4,5 terlalu asam, itu sangat menyebabkan akar rusak pada tanaman yang sehingga mengakibatkan kualitas tanaman tersebut untuk jumlah panennya akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi terlihat pada saat perubahan tanaman dari fase vegetatif ke negatif. Nah, selanjutnya pH 5,5 sampai 6 rata-rata tanah di Indonesia ini, teman-teman. Jadi terdapat unsur hara yang optimum untuk tanaman. Oke, selanjutnya pH di atas 6. Pada tingkat ini, tanaman akan terlalu vegetatif. Hal ini tidak dipengaruhi pada kualitas buah karena berada di musim yang tidak tepat. Seperti itu. Jadi mekanika atau menurunkan pH tanah juga berguna untuk mengendalikan penyakit. pH tanah diubah agar tidak sesuai dengan kebutuhan patogen. Biasanya untuk tanaman umbi-umbian seperti kentang, seperti itu. Nah, di sini ada uji coba untuk pH tanah. Kita ambil pada daerah kecamatan Ringinarum. Oke, lanjut. Di sini ada uji coba pH tanah. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2018 telah dilakukan pengujian tanah oleh Departemen Riset dan Pengembangan Produk Hayati. Lanjut. Jadi sampel pertama yang diambil di lahan sawah milik petani tersebut, yaitu sekitar pH-nya diambil itu sekitar 7,62 nitrogen atau sama dengan rendah, K sama dengan sedang, dan C organik sama dengan rendah. Jadi rekomendasi pemupukan yaitu disarankan untuk agar menggunakan pH agak basah, maka perlu tambahan Petrokas 500 kg per hektar. Untuk pemupukan organik 1000 kg per hektar, dan untuk pupuk Polska 300 kg per hektar. Sedangkan urea 150 banding 200 kg per hektar atau ZA 300 kurang 400 kg per hektar. Cara mengaplikasikan Petrokes sebelum tanam yaitu atau memaksimalkan seminggu sebelum pemupukan pertama.
Ya itu cara untuk rekomendasi pemupukannya seperti itu. Untuk sampel kedua diambil dari lahan sawah, dari pH 7,56 nitrogen sama dengan rendah, P sama dengan rendah, K sama dengan rendah, dan C organik sama dengan rendah. Rekomendasi pemupukannya seperti yaitu pH agak basah maka perlu tambah Petrokas 500 kg per hektar. Next, pemupukan organik 1000 kg per hektar. Pupuk Poska 300 kg per hektar, urea 200 kg per hektar atau ZA 400 kg per hektar. Aplikasikan Petrokas sebelum tanam atau maksimal seminggu sebelum pemupukan pertama. Itu cara rekomendasi untuk pemupukan. Nah, di sini untuk mengatasi tanah asam, yaitu tanah masam, untuk mengatasi tanah masam, pengapuran untuk meningkatkan pH dan mengatasi keracunan al, untuk mengatasi kendala kemasan dan kejenuhan yang tinggi yang dapat dilakukan pengapuran. Jadi kemasan dan kejenuhan yang tinggi dapat dinetralisasikan dengan pengapuran. Pemberian kapur bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dari tanah yang sangat masam atau masam ke pH agak netral atau netral, serta menurunkan kadar tanah untuk menaikkan kadar Ca dan Mg. Dapat diberikan dolomit. Walaupun pemberian kapur selain meningkatkan pH, tanah juga dapat meningkatkan kadar Ca dan kejenuhan basah. Seperti itu. Jadi terdapat hubungan yang sangat nyata antara takaran kapur dengan al dan kejenuhan al. Untuk dosisnya, kapur disesuaikan dengan pH tanah. Umumnya sekitar 3 T banding HA, berkisar antara 1 kurang 5 T per hektar. Untuk kapur yang baik adalah kapur magnesium atau dolomit yang dapat sekaligus mensuplai Ca dan Mg. Nah, kita lanjut pemberian bahan organik. Di sini cara untuk pemberian bahan organik. Bahan organik selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, juga mempunyai peran penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Bahkan organik dapat meningkatkan agregasi tanah, memperbaiki aerasi dan perkolasi, serta membuat struktur tanah menjadi lebih remah dan mudah diolah. Maksud dari remah tersebut yaitu tanah menjadi gembur, gampang diolah, jadi gampang hancur, jadi mudah diolah. Next, bahan organik tanah melalui fraksinya, dia mempunyai pengaruh nyata terhadap pergerakan dan pencucian hara. Di sini berdasarkan pengalaman bahwa pengusahaan tanaman semusim yang sebagian besar biomasanya tidak dikembalikan, lebih cepat menguras zat makanan yang ada di tanah. Mereka mulai belajar mengembalikan sisa-sisa panen ke lahannya mereka masing-masing. Jadi pemberian pupuk fosfat, kekehatan P merupakan salah satu kendala utama bagi kesuburan tanah masam tersebut. Nah, jadi tanah ini memerlukan P dengan takaran tinggi untuk memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi kendala kekehatan P
umumnya biasanya kita akan menggunakan pupuk yang mudah larut seperti TSP, SP, SP36, SPP, SSP, DAP. Pupuk tersebut mudah larut dalam air sehingga sebagian besar P akan segera difiksasi oleh Al dan Fe yang terdapat di dalam tanah, dan P menjadi tidak tersedia bagi tanaman tersebut. Nah, untuk mengatasi tanah basah bisa dilakukan dengan cara pemberian sulfur atau pemberian belerang, bisa dalam bentuk bubuk belerang atau bubuk sulfur yang mengandung belerang hampir 100%, seperti itu. Nah, jadi pemberian pupuk yang mengandung belerang kurang efektif jika digunakan untuk menurunkan pH. Beberapa produk untuk mengandung belerang yang bisa digunakan antara lain Za dalam kurung amonium sulfat, yang di sini magnesium sulfat, kalium sulfat, tembaga sulfat, dan zen sulfat. Itu pemberian bahan organik atau pupuk organik juga bisa membantu, bahkan sangat-sangat membantu untuk pertumbuhan tersebut. Jadi normalkan pH tanah. Yang perlu untuk kita perhatikan untuk rekan-rekannya para petani dalam perubahan pH tanah, tidaklah mudah untuk mengembalikan membalikkan tidak sangat mudah ya teman-teman. Jadi tidak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 minggu, yang akan tetapi harus dilakukan terus-menerus dari musim ke musim secara terarah, baik dalam pengapuran maupun pemupukannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi menurut saya pH tanah, atau tepatnya pH larutan tanah, sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, potasium atau kalium, dan fosfor, yang dimana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Nah, teman-teman perlu ketahui, jika pH larutan tanah meningkat hingga di atas 5,5 nitrogen dalam bentuk nitra, menjadi tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, fosfor akan tersedia bagi tanaman pada pH antara 6,0 hingga mencapai 7,0. Jadi beberapa bakteri membantu tanaman mendapatkan nitrogennya dengan mengubah nitrogen di atmosfer menjadi bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman tersebut. Nah, bakteri ini hidup di dalam nodule akar tanaman. Dia hidup dalam akar tanaman, teman-teman. Seperti alfalfa dan kedelai. Ya, contohnya seperti tumbuh tanaman alfalfa dan tanaman kedelai, dan berfungsi secara baik bila mana tanaman di mana bakteri tersebut hidup tumbuh pada tanah dengan kisaran pH yang sesuai. Nah, untuk menyiapkan tanah yang baik dan dapat menyerap pupuk secara optimal, nah di sini teman-teman diperlukan netralisasi tanah. Nah, netralisasi tersebut bisa menggunakan campuran bahan kimia. Jadi teman-teman, penetralisasian seperti kapur, dolomit, dan lain-lain, sebagian besar tanah di Indonesia bersifat asam. Nah, 5,5 sampai 6 atau pH di bawah 7. Dia tidak akan melebihi dari pH 7. Dia tetap di bawahnya pH 7. Nah, maka netralisasi tanah dilakukan dengan menaikkan pH tanah mencapai batas pH tanah yang sudah ditentukan, yaitu pH 7 atau pH netral. Nah, itu pH netralnya itu sampai
mentok pada pH 7 teman-teman. Nah, tapi pH 7 atau netral tidak selalu merupakan kondisi terbaik. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa tanaman yang tumbuh optimal di tanah yang bersifat sedikit asam atau sedikit basah. Nah, pengaruhnya tingkat pH tanah terhadap tanaman ada yaitu pH di bawah 4,5 terlalu asam, ya dia akan menyebabkan akar rusak sehingga kualitas dan jumlah panen akan menurun. Nah, terlihat pada saat perubahan tanaman dari fase vegetatif dan generatif, ya pH 5,5 sampai 6 rata-rata tanah untuk di Indonesia ya teman-teman, dan itu terdapat unsur hara yang optimum untuk tanaman. Itu sangat baik teman-teman. Jadi pH di atas 6 pada tingkatan ini tanaman akan terlalu vegetatif. Hal ini tidak berpengaruh pada kualitas buah karena berada di musim yang tidak tepat. Sehingga menaikkan atau menurunkan pH tanah juga berguna untuk mengendalikan penyakit. pH tanah diubah agar tidak sesuai dengan kebutuhan patogen. Biasanya untuk tanaman umbi-umbi seperti kentang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk penjelasan dari saya tentang materi tersebut mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.